Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Pospaus, Prodi Ilmu Politik Visip UMJ 2018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana tipe-tipe atau kriteria tentang kepemimpinan militeristik, yang dimana kita ketahui bahwa tipe kepemimpinan militeristik ini adalah tipe pimpinan yang memiliki disiplin yang tinggi, dan biasanya tipe ini seringkali disukai atau menyukai hal-hal yang formal. Menerapkan tipe kepemimpinan seperti ini adalah tipe yang seringkali digunakan untuk memimpin salah satu salah satu organisasi ataupun kumpulan-kumpulan dalam suatu organisasi. Nah, tipe ini menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan perangkat-perangkat atau jabatan dalam mempengaruhi bawahannya untuk bertindak. Jadi, tipe militeristik ini sama saja seperti yang kita tahu tipe yang sudah ditunjuk atau sudah dipercayai dengan sepenuhnya dari bawahannya untuk menjadi suatu komando. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, tidak sembarang yang dipilih untuk menjadi pemimpin yang memiliki sifat atau tipe militeristik ini tidak sembarang dipilih atau ditunjuk. Adapun kelebihan dilihat dari kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Di sini kita akan lihat kelebihan apa sih yang menjamin dan mengukur pantasnya seseorang menjadi pemimpin atau komando dalam kriteria pemimpin militeristik. Di sini pertama yang kita lihat bahwa kelebihan yang pertama adalah tegas dan tidak memiliki kekurangan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dari kelebihan yang pertama ini kita lihat atau kita analisis bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai komando atau pemimpin harus sudah siap dan memiliki kelebihan yang mampu mengendalikan bawahannya dan tidak mudah dan tidak memiliki kekurangan. Kekurangan di sini kita berpikir saja sebagai kekurangan yang mungkin itu lemah dalam berkepemimpinan atau lemah dalam mengatur dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah sangat bertindak dan dalam mengambil keputusan. Maksudnya di sini sangat mempercaya diri untuk mengambil keputusan, entah itu dalam suatu demonstrasi atau suatu kebijakan yang harus dilakukan atau mengambil keputusan-keputusan yang memang harus, yang sudah ditentukan oleh dirinya sendiri. Kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh tipe kepemimpinan militeristik ini adalah bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Nah, suatu komando dalam suatu perkumpulan atau suatu organisasi, ketika sudah ditentukan oleh komando tersebut, maka bawahan pasti akan disiplin atau lebih mengikuti atau
lebih mengikuti atasannya. Adapun tipe kepemimpinan militeristik ini sangat penting untuk memberikan tekanan-tekanan yang berdampak positif yang mampu dipercaya oleh bawahannya. Maksudnya di sini dia menguatkan bawahannya untuk untuk mampu menyelesaikan sesuatu. Dalam kata tadi, memiliki kebijakan atau memiliki kelebihan yang bersifat disiplin yang tinggi. Jadi tipe kepemimpinan militeristik ini harus memiliki disiplin ataupun gaya kepemimpinan yang penuh dengan tekanan atau yang tadi kita lihat di kelebihan yang pertama, bahwa setelah dia harus mengambil keputusan, dia harus bertanggung jawab untuk disiplin menyelesaikan keputusan tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Nah, karakter ini sangat penting untuk melindungi atau mengawasi bawahannya atau mengawasi lingkungan di sekitarnya. Kelebihan ini sangat penting juga untuk melihat bahwa pantas atau tidak seseorang itu ditunjuk sebagai komando atau tidak. Kita lihat dari kelebihan untuk mengawasi atau melindungi ruang atau ranah yang sudah dipimpin olehnya. Nah, karakter yang dimiliki oleh seseorang yang dalam kepemimpinan militeristik ini sangat penting, dan juga orang yang dipilih atau dituju oleh bawahannya untuk menjadi suatu pemimpin itu adalah, pertama, dia memiliki disiplin yang tinggi, atau yang kedua memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangan pasti ada, cuma tidak banyak. Dan ketika mengambil keputusan harus benar-benar dia selesaikan dan benar-benar ditanggungjawabkan agar menguatkan kedisiplinan dan kepercayaan bawahannya. Yang ketiga, bahwa kelebihan yang ketiga ini yang sangat penting, yaitu melindungi ranah atau organisasi atau bawahan yang sudah dipimpin olehnya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tipe kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah, namun mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sehendaknya. Ini yang sangat pemimpin yang sangat, maksudnya tipe ini yang sangat diragukan sekali untuk memimpin dalam suatu organisasi. Kadang seseorang yang dipilih oleh bawahannya untuk menjadi pemimpin itu juga tidak memiliki kesiapan atau tidak memiliki mental untuk memimpin suatu organisasi, atau tidak disiplin dan tidak melindungi lingkungan di dalam organisasi tersebut. Ini yang sangat disayangkan sekali, bahwa pemimpin yang memiliki kriteria atau tipe laissez-faire ini sangat tidak pantas untuk memimpin suatu organisasi, karena tak ada kontrol dan koreksi. Entah itu ada kesalahan di dalam organisasi ataupun ada kekurangan-kekurangan di dalam organisasi, bawahannya membuat kesalahan, itu dibiarkan saja. Itu yang sangat disayangkan sekali dalam ketika seseorang memiliki tipe seperti ini. Karena dalam suatu organisasi itu kita harus menjadi komando atau menjadi tipe yang tadi yang pertama kita jelaskan, tipe militeristik yang harus
melekat di dalam suatu kepemimpinan. Nah, melihat dari tipe ini, tentu saja dalam kepemimpinan inilah sangatlah mudah terjadi kekacauan dan pemberontakan. Kenapa demikian? Karena dengan tipe ini pasti kita akan banyak menemukan suatu kegaduhan atau suatu ketidakkesepakatan dalam mengambil suatu keputusan antara atasan dan bawahan. Mengapa demikian? Karena ya karakter ini, tipe ini sudah menjadi bawahan dari suatu kepemimpinan dan tidak memiliki disiplin yang tinggi, sehingga bawahannya tidak mempercayainya untuk lagi memimpin dalam suatu menjalankan suatu tugasnya, karena tidak memiliki controlling dan juga tidak memiliki disiplin dan tidak melindungi bawahannya untuk atau mengawasi bawahannya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, adapun kelebihan yang dimiliki oleh pemimpin laissez faire ini, itu keputusan ada di tangan bawahan, sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan bersikap inisiatif. Kelebihan ini mudah kita lihat bahwa mungkin ada dampak positif juga ketika seorang pemimpin yang memiliki tipe yang seperti ini memberikan bawahannya bersikap mandiri. Mungkin ada kenapa dia membiarkan bawahannya bertingkah laku semena-menanya, mungkin karena ada suatu keinginan untuk bawahannya bersikap disiplin. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar, karena kelebihan ini ya perlu kita sayangkan sekali. Dominasi besar ini dalam tanda kutip yaitu tidak memiliki ruang atau memiliki potensi yang besar di dalam untuk memimpin bawahannya. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan dan dalam menjalankan tugas. Nah, di sini yang dapat kita lihat nanti ada kekacauan di dalam suatu organisasi karena bawahan tidak merasa tertekan atau dalam menjalankan setiap amanahnya. Kenapa demikian? Ada tekanan-tekanan atau kekacauan karena setelah nanti dijalankan tanpa ada controlling atau diawasi oleh pemimpin, maka nanti ada kesalahan di dalam bawahan menjalankan tugasnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.